selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa ketemu pada pertemuan yang keempat ini. Kita nanti akan membicarakan mengenai viabilitas dan vigor benih. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Apalagi di dalam suasana yang masih PPKM, Covid masih ada, semoga kita semuanya tidak terkena Covid, ya. Mudah-mudahan begitu. Oke, kita akan bicara mengenai viabilitas, ya, viabilitas dan vigor benih untuk bahasan yang keempat ini. Apa itu viabilitas? Ya, viabilitas adalah kemampuan benih berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam situasi kondisi lingkungan yang optimum. Ya. Sedangkan vigor ini adalah vigor benih ya, adalah kemampuan benih tumbuh normal dalam kondisi lapang yang sebenarnya. Ini biasanya dicerminkan dengan keserampakan tumbuh, kecepatan tumbuh, ya, dan keseragaman tumbuh. Jadi kalau membedakan viabilitas dengan vigor, kalau viabilitas ini kalau untuk menguji ini biasanya ada di lab. Kita menggunakan petri dish, kemudian kita kasih alasnya itu dari kertas merang atau koran, ya, atau semacam kain, ya, begitu ya. Kemudian di atasnya baru diberi benihnya. Artinya ini pengujian di lab, kalau ini di lapangan. Jadi ini perbedaannya. Jadi kemampuan berkecambah di lab tentu akan berbeda dengan kemampuan waktu berkecambah di lapangan. Nah, apa itu hubungan antara viabilitas dan vigor? Ya. Penurunan nilai vigor setelah periode simpan lebih cepat dibandingkan dengan penurunan viabilitas atau selisih nilai viabilitas dengan vigor benih menunjukkan laju deteriorasi benih setelah periode simpan. Nah, ini. Jadi, di sini terlihat bahwa kalau kita ingin membedakan antara viabilitas, hubungan antara viabilitas dan vigor ini, coba kita lakukan dengan cara melakukan penyimpanan. Ya. Setelah disimpan pada periode tertentu, kita uji di lab maupun di lapangan, nanti akan ketemu bagaimana nilai vigor itu hubungannya dengan simpan. Nah, kemudian ini ada istilah masa fisiologis. Nah, ini adalah benih mencapai masa fisiologis yang ditandai oleh capaian vigor dan viabilitas maksimum dengan bobot bahan kering maksimum. Artinya bahwa benih yang masa fisiologis itu ditunjukkan bahan keringnya yang paling tinggi. Jadi bisa terjadi benih itu viabilitas atau vigornya jelek itu karena memang waktu panennya itu belum masak fisiologis secara penuh. Bagaimana menguji viabilitas benih? Tadi sudah sampaikan viabilitas apa? Daya benih tadi di lab, ya. Kemudian gejala pertumbuhan, gejala pertambahan bobot dan volume dari embrio benih, embrio menjadi kecambah dan seterusnya. Jadi dikatakan suatu organisme hidup itu tumbuh kalau ada pertambahan bobot, ya, bobot kering yang tidak berbalik atau inversible. Ya. Kalau hanya bertambah saja bobotnya atau volumenya, belum tentu bisa dikatakan tumbuh, karena kalau tidak dikatakan bahwa berat keringnya yang tambah. Kemudian ada gejala mekanisme
gejala terjadi reaksi biokimiawi dalam sel-sel dari organisme. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini proses itu hanya ada dua. Satu itu anabolisme dan katabolisme, artinya dibentuk dan dirombak. Ya, kalau kita di fisiologi itu ada fotosintesis, kemudian ada respirasi. Ya, fotosintesis itu membentuk gula, kemudian gula diproses ya untuk membentuk energi. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi vigor benih ini ya adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik, kondisi lingkungan, kematangan benih, kadar air, proses pengolahan benih, jenis kemasan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan vigor benih maksud saya. Nah, ini faktor genetik, ini faktor dalam. Jadi kemampuan kita kenal kalau berbicara benih mesti ada benih yang dormansi dan benih yang tidak dormansi. Nah, di sini inilah kita tahu bahwa kalau memang itu dormansi, diapapun tidak bisa. Ya. Kemudian kondisi lingkungan. Nah, ini kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu ada tanah, kemudian ada suhu, udara dan lain sebagainya. Ini lingkungan tumbuh ini sangat berperan di dalam pertumbuhan dan pertumbuhan tanaman, khususnya ini kualitas dari benih. Nah, ruang penyimpanan. Ya, ruang penyimpanan benih agar tidak segera mengalami penurunan viabilitas ataupun dengan vigornya, ini harus disimpan pada suatu tempat yang sesuai dengan benih itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai terlalu dingin. Kalau terlalu dingin atau healing injury ini ya. Kalau terlalu panas juga bisa malah akan mati, ya, akan mati. Ini yang bisa maka beberapa benih itu membutuhkan suhu penyimpanan yang berbeda-beda, ya. Sehingga ini yang harus diperhatikan. Kemudian faktor genetik, benih hibrida lebih vigor dibandingkan dengan benih non hibrida. Ya. Artinya benih hibrida itu biasanya sangat seragam dalam pertumbuhannya di lapangan dibanding dengan benih yang tidak atau bukan hibrida. Contohnya benih jagung hibrida, ini biasanya serempak, pertumbuhannya juga serempak, penampilannya juga begitu. Kematangan benih. Ya, kematangan benih. Ya, kematangan benih ini sangat berpengaruh terhadap vigor, ya. Karena kualitas maksimal suatu benih tercapai saat mencapai matang fisiologis. Artinya apa? Di sini panen muda jelas nanti embrionya masih muda. Kalau kita ingat orang hamil itu kalau belum 9 bulan 10 hari sudah lahir itu namanya prematur. Ini bisa terjadi. Kalau panennya itu kurang matang, maka juga mempengaruhi vigor maupun viabilitas. Pada saat MF, akumulasi bahan kering, dry matter, dan bahan kimia yang terlibat dalam percampuran sudah mencapai maksimal. Nah, benih yang matang artinya nilai-nya sudah matang semua. Ya. Yang terbaik adalah panen
yang pada saat MF-nya ini yang ya, pada saat MF ini yang paling apa ya, paling bagus, yaitu saat matang fisiologis, artinya begitu. Jadi sebelum atau sesudah akan jelek. Kalau itu pada benih-benih yang tidak normal seperti kacang tanah, kalau segera tidak sepanen, ketuaan itu bisa akan muncul sendiri, berkecambah sendiri di lahan. Ini yang bisa terjadi seperti itu. Kemudian air benih. Nah, kadar air benih. Nah, ini kadar air benih ini punya peran penting. Kita ingat bahwa sebelum berkecambah, benih akan mengalami yang namanya imbibisi air. Air masuk, air merangsang enzim merangsang air merangsang giberelin, kemudian giberelin merangsang enzim akan merubah karbohidrat menjadi gula, sehingga terjadi proses perkecambahan. Nah, ini kadar air terlalu rendah dapat menyebabkan proses aktivasi enzim. Artinya apa? Jika airnya itu rendah, benih itu tidak akan berkecambah. Tapi begitu airnya itu ada, maka dia akan berkecambah. Nah, ini yang perlu diingat bagi benih ortodok, kadar airnya terlalu rendah menyebabkan retak. Ya, benih ortodok. Benih rekalsitran kadarnya terlalu rendah menyebabkan gangguan fisiologis. Ya, ini seperti benih jagung, kacang tanah, padi itu kalau kadarnya terlalu rendah bisa retak-retak. Sedangkan yang rekalsitran ini seperti pada bawang merah, bawang putih, atau benih durian itu ya. Jadi yang mempunyai kandungan air yang tinggi, kalau terlalu rendah nanti ini akan jelek. Nah, kadar air optimum setiap benih itu berbeda-beda. Tapi benih yang ortodok itu berkisar antara 10-12 ya, antara itu. Pengolahan benih. Pengolahan yang baik tidak menyebabkan kerusakan pada benih. Jelas bahwa kalau ingin benih itu berkualitas bagus, maka dalam pengolahan hati-hati, jangan sampai banyak benih yang ini rusak. Kalau dulu kita masih ingat kita merotokkan padi itu pakai sepeda motor, nah, benihnya banyak yang rusak kalau seperti itu tidak bisa. Ini pengolahan tidak baik, benih memar, pecah, ya. Kemudian perontokan mengeringan merupakan pengolahan yang berpengaruh terhadap kualitas betul. Jadi pada saat proses pengeringan itu juga terlalu lama tidak baik, kurang juga tidak baik, ya. Terus memakai alat yang berat juga tidak baik. Jenis kemasan, nah kita bicara kalau yang mempengaruhi, yaitu benih yang mau disimpan kalau tidak dikemas sedemikian rupa, maka akan penurunan vigor, ya. Karena kadar airnya juga akan turun atau naik. Karena kalau lingkungan itu lembab, kemudian benih tidak dikemas baik, maka akan naik. Nah, kemasan itu tujuannya untuk ini menghindari hama penyakit ataupun benturan. Kemasan yang baik itu kaleng, aluminium foil, plastik tebal, kertas semen, dilapisi aspal, dan lain-lain. Ini yang baik. Terima kasih. Demikian saudara-saudara untuk pertemuan kita yang keempat ini. Kalau ada umpan balik silahkan umpan balik ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.